Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'adil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 145 halaman 158 hadis nomor 145. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu artinya baik, dan ini satu tingkatan di bawah derajat hadis sahih gitu. Jadi yang tertinggi derajat hadis itu keabsahannya adalah sahih. Sahih itu benar. Ada sahih lidatihi gitu ya. Benar dengan sendirinya, karena memang derajat hadis itu betul-betul sahih gitu. Ada sahih li ghairihi, disebut atau mencapai derajat sahih itu karena bantuan hadis yang lain atau didukung oleh hadis yang lain. Nah, di bawahnya itu ada hadis hasan, setingkat di bawah sahih hasan, baik gitu. Sama hasan pun ada hasan li dzatihi ya, dengan sendirinya. Ada hasan li ghairihi, mencapai derajat baik itu karena diperkuat atau didukung oleh hadis yang lain. Di bawah hasan itu nanti ada hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, hadis ini diriwayatkan cukup banyak para perawinya. Ini bisa mencapai derajat mutawatir ini. Jadi kalau Bapak baca dalam kitab-kitab hadis, hadis-hadis yang secara substansi seperti hadis ini gitu, walaupun mungkin redaksinya agak sedikit berbeda gitu ya, tapi substansinya sama, itu cukup banyak gitu. Cukup banyak, bahkan ada ulama yang mau menyusun sebuah kitab khusus berjudul Al-Amrod, penyakit penyebabnya, kemudian cara pengobatannya itu. Nah, kalau hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Al-Imam Tirmidzi. Jadi bisa dilihat nih dalam Musnad Ahmad, kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan At-Tirmidzi, dan bersumber dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, jadi hu-nya itu kembali kepada Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada itu berkunjung atau menjenguk atau melawat
maridon kepada orang yang sakit. Jadi ini merupakan sebagai sebuah anjuran atau salah satu ciri seorang muslim itu adalah senantiasa menjenguk kepada saudaranya yang sedang sakit. Bahkan dulu Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang sahabat yang menempati urutan pertama. Beliau seorang sahabat yang setiap hari itu senantiasa menjenguk orang sakit. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa hari ini di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Itu di antara sahabat tidak ada yang mengangkat tangan, kecuali dengan rasa malu Abu Bakar As-Siddiq pun mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Lagi-lagi tidak ada yang mengangkat tangan kecuali saya ya Rasulullah. Kalau dalam hadis lain ini disebutkan siapa orang yang dijenguknya itu. Nah inilah perlunya kita melakukan munasabah, mengkorelasikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau dalam hadis yang lain disebutnya orang yang dijenguk oleh Rasulullah itu seorang sahabiyah. Sahabiyah itu sahabat dari kalangan ahwat, dari kalangan perempuan, namanya Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Ummu Sa'ib ya. Nah itu pun memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa seorang laki-laki sekalipun bukan mahram itu diperbolehkan menjenguk orang yang sakit sekalipun dia itu perempuan, tapi tentu dengan etika, dengan adab yang ekstra gitu ya. Berbeda, mungkin agak sedikit berbeda lah tata caranya, tata keramanya dengan ketika menjenguk seorang laki-laki yang sakit. Walaupun sok rada pakewoh gitu ya, pakewoh naon gitu, teu pararuguh gitu kan, ai menjenguk yang sakit perempuan itu. Makanya disinilah Pak pentingnya yang namanya menjenguk. Menjenguk itu bagus, itu baik, dianjurkan dalam Islam. Tapi harus memperhatikan juga ini. Pertama barangkali harus nanya dulu gitu ya Pak, boleh enggak dijenguk gitu Pak. Karena ada beberapa orang yang ketika sakit itu tidak bersedia untuk dijenguk. Cukup banyaklah di kita di GBI yang ketika sakit itu tidak bersedia untuk dijenguk. Lamun tidak bersedia nyantong maksa Pak. Tong beda dianjurkan dalam Islam, nah cenanya urang tek neangan pahala dilarang gitu. Nyai yang sakitnya nggak mau dijenguk jangan maksa gitu. Doakan saja dari kejauhan kan, dari masjid, dari rumah bisa gitu. Yang kedua harus melihat waktu juga gitu. Akhirnya menjenguk orang sakit jam 10 peuting itu pantas oge gitu. Keur magering gitunya. Waktuna istirahat ditengok gitu. Nah itu kan tidak pas waktunya. Atau menjenguk orang sakit habis subuh sebetulnya nggak pas juga itu kan. Kan ngaranna habis subuh mah keur berantakan wareunya tasare gitu. Boro-boro sarena orang gering, sarena orang cager ge geuningnya
Orang sehat namun bangun tidur deh gini, bantal pabalatak, selimut pabalatak, kasur pabalatak lah. Nah itu biasanya orang yang sakit atau tuan rumah itu merasa apa ya, merasa malu lah kalau itu, merasa malu. Nah biasanya kan kalau mau menjenguk itu suka memberitahu dulu, nanti insya Allah gitu jam sekian umpamanya ba'da duhur gitu atau ba'da asar gitu, atau jam 10 dari masjid insya Allah mau menjenguk ke sini. Nah, gitu. Ya paling penting beren sasapuh lah gitu Pak, ngepel lah gitu Pak. Nah itu perlu diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Nah tadi yang dijenguknya itu adalah Ummu Sa'ib, seorang perempuan muslimah, sahabiah muslimah. Wa ma'ahu, wa dan ma'ahu. Nah, hu-nya itu domir itu kata ganti. Kata yang digantinya itu adalah kata Rasulullah. Jadi wa ma'ahu itu maksudnya wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ma'a, kalau bukan domir nih pas setelah ma'a itu kata sesudah ma'a itu huruf akhirnya harus kasroh. Ma'a rasuli, nggak boleh ma'a rasulah atau ma'a rasulu, harus kasroh ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah bersama Rasulullah itu Abu Hurairah. Jadi Rasulullah menjenguk orang yang sakit, katakanlah tadi namanya Ummu Sa'ib atau Musayyib, itu ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Min wa'akin, yang sakit itu atau Ummu Sa'ib itu sakitnya itu min wa'akin, disebabkan oleh wa'ak gitu. Kalau dalam hadis yang lain wa'ak itu al-huma. Al-huma itu demam Pak. Kana bihi, yang menimpa dirinya atau yang dirasakan oleh dirinya. Ini dalam hadis-hadis itu cukup banyak atau cukup sering lah bahwa sakit yang disebutkan itu adalah demam. Kenapa? Karena demam itu adalah rasa sakit yang paling sering menimpa atau diderita oleh seseorang. Sigana nu hadir di sini semuanya pernah merasakan demam, Pak. Pernah mengalami demam. Jadi demam itu rasa sakit yang paling sering. Makanya wajar kalau dalam hadis-hadis itu diambil sampelnya itu al-huma atau al-wa'ak, demam. Walaupun sebetulnya demam itu bukan penyakit, Pak. Sekali lagi, sebetulnya demam itu bukan penyakit, bukan. Tapi sakit gitu, Pak. Bukan penyakit, tapi seringkali disertai rasa sakit. Mungkin bahasanya bukan sakit yang pas itu, nyeri mungkin. Jadi demam itu suatu kondisi, Pak, suatu keadaan yang dirasakan oleh seseorang gitu, akibat penyakit yang mendasarinya. Jadi suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang diakibatkan oleh penyakit yang mengawalinya. Jadi dampak atau efek dari suatu penyakit atau dari sesuatu lah, karena tidak selamanya demam itu ditimbulkan oleh penyakit. Jadi dampak dari sesuatu atau dari penyakit itu biasanya demam, Pak. Demam.
umpamanya nih yang disebut sesuatu lamun erek jadi huntu nih tumbuh gigi. Kalau anak kecil mau tumbuh gigi biasanya disertai dengan demam gitu, demam. Atau barangkali karena alergi gitu, Pak. Alergi kadang demam gitu. Atau mungkin kasaleo gini. Lain kasaleo itu. Nyata tulang gini. Ada pergeseran tulang gitu. Itu kan sering disertai dengan demam gitu. Atau mungkin karena virus gitu kan. Bisa virus corona kan disertai dengan demam juga. Flu, batuk itu kan kadang disertai dengan demam. Jadi demam itu sebetulnya bukan penyakit, bukan. Itu adalah reaksi tubuh untuk menolak terjadinya infeksi sebetulnya, atau reaksi tubuh akibat sebuah infeksi yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau mengawalinya. Malah itu demam itu ini Pak, sebagai salah satu cara tubuh mempertahankan dirinya gitu. Meningkatkan imun itu, daya tahan tubuh sebenarnya mah gitu. Makanya demam itu akan tinggi dan tidaknya rendah demam itu tergantung penyakit yang menimpa seseorang. Semakin keras penyakitnya, demamnya biasanya semakin tinggi. Itu rata-rata kalau diukur suhu orang demam itu biasanya di atas 38. Di atas 38 derajat Celcius itu sudah demam. Sok dibarengi dengan menggigil gini Pak, marurung gitunya. Malah dipakai musik teh marurung teh. Eta tong dicarekan keun antep Pak, justru eta musikna teh eta teh. Dalamun ayeuna manggigil teh dibarengan ku eta teh enakeun gitu. Teh enakeun sok ayeuna manggigil teh make suara eta teh enakeun. Sok sanajan meureun tatanggana teh nu di sabelahna aki-aki teh gandeng urang. Gandeng pisan mah keun tong teh dicarekan gitu. Atau kadang disertai dengan ini juga, buang-buang air, disertai juga dengan muntah. Dan sebetulnya di situ ada manfaat Pak. Jadi kalau dalam batas-batas tertentu, yang namanya demam itu ada positifnya, ada manfaatnya. Apa manfaat dari demam itu? Pertama, untuk menghilangkan ini endapan-endapan yang ada dalam tubuh kita. Jadi endapan-endapan yang ada dalam tubuh kita yang mungkin susah diobati itu bisa hilang itu dengan terjadinya demam, atau bisa menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu dengan demam itu. Atau tadi demam itu dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh. Sebetulnya demam itu akan sembuh itu Pak berbarengan atau seiring sembuhnya penyakit yang mengawalinya. Ayeuna lamun plukna cager demamna ge leungit gitu Pak. Lamun bisulna cager demamna ge leungit. Lamun keseleona cager demamna ge leungit gitu Pak. Ini kan demam itu begitu. Nah, cuman kalau demamnya itu sangat tinggi gitu ya, mungkin kan terkuat oge gitu nya. Kalau zaman baheula mah sok dikompres teh patah. Pakai cai gitu nya.
kemudian dikompres ka dieu tah kana tarang baheula sok kitu tah atawa kana kelekeun baheula ka dia dijepit cenah kana kelek nama pan udah serba obat namanya sok kadang ku naon sih teh paracetamol kadang ku paracetamol kadang ku aspirin lainnya mah gitunya walaupun kalau berlebihan ada dampaknya juga lah misalnya dampaknya ke hati ke ginjal gitu. Nah jadi disebutkan dalam beberapa hadis penyakit yang menimpa khususnya Ummu Sa'ib itu demam. Karena demam itu adalah rasa sakit atau rasa nyeri yang hampir pernah bahkan sering dialami oleh seseorang. Tapi tentu yang dimaksud oleh hadis ini itu bukan hanya penyakit demam, Pak. Sekali lagi, yang dimaksud dalam hadis ini tentu bukan hanya penyakit demam, tetapi menyangkut penyakit-penyakit yang lainnya juga. Ya maaf, tapi menyangkut ya penyakit yang lain. Walaupun tadi kan demam itu bukan penyakit. Ini yang disebut dengan itlaqul juz'i yuradu bihil am. Jadi yang disebutkan di sini adalah demam, tapi yang dimaksud adalah seluruh rasa sakit. Bahkan ada rasa sakit yang melebihi demam kan, demam mah eta mah naon yang disebut teh penyakit jalma biasa cenah gitu mah gitu. Atau rasa sakit jalma biasa. Faqala, nah maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya penting ya terutama ke aki-aki jeung nini-nini penting. Tapi kan lamun geus karolot mah teu kaop geuning, kahujanan saeutik marurung hareeng gitu ya. Kaanginan saeutik hareeng gitu. Salah balang dahar saeutik hareeng geus kolot keur kitu tah. Jadi kata Rasulullah kepada Ummu Sa'ib itu, absir, bergembiralah. Katakannya luar biasa tuh. Orang yang sedang demam menggigil itu. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan absir, bergembiralah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena kalau lihat dalam hadis yang lain itu, pada saat Ummu Sa'ib itu menggigil karena beliau demam menggigil, beliau itu mengumpat ya atau menggerutu, mencela. Beliau mengatakan la'allallahu la baraka fihi. Mudah-mudahan tidak ada keberkahan di dalamnya katanya. Jadi saking menggigilnya, mungkin saking sakitnya sampai mengatakan begitu. Turunlah tuh hadis la tasubul huma. Janganlah engkau mencela demam. Termasuk janganlah engkau mencela penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mencela, katakanlah mencela demam atau ya rupa-rupa lah, mencela kekeongan, mencela batuk, mencela pilek, mencela diabetes, mencela jantung dan lain sebagainya. Berarti dia itu mencela takdir Allah, mencela ketetapan Allah gitu. Jadi ketika diuji dengan penyakit itu jangan aral subaha, Pak. Jangan aral subaha. Atau jangan marah-marah, karena pada ujungnya ketika orang itu marah-marah itu akan mencela ketetapan Allah. Bahkan kalau dalam hadis lain dikatakan begini, sesungguhnya demam itu diibaratkan
sebuah kikir yang digunakan oleh pandai besi untuk membersihkan karat. Artinya ketika orang itu sabar, Pak, diuji dengan penyakit nih. Ketika orang itu sabar diuji dengan penyakit, maka sabarnya itu akan menjadi kifarat, akan menjadi penggugur dosa-dosa. Seperti sebuah kikir menghilangkan karat-karat yang ada dalam sebuah besi. Karat itu kan kotoran itu, Pak. Dosa itu kotoran, dibersihkan si karat itu dengan kikir. Kikir teh geuning pada ge eta nanti teh. Ini ngasara gaji itu yang tukang bangunan. Jadi yang namanya penyakit itu diibaratkan seperti itu. Salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Tentu manakala yang sakitnya itu sabar. Ada syaratnya. Jadi penyakit itu bisa menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa. Tentu bila yang sakit itu sabar. Sabar dalam arti yang luas, Pak. Pertama, dia menerima, meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Yang kedua, dia pun berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Ayeuna lamun jelema gering tapi unggal poe unggal minggu berobatna ka dukun nya mau jadi wasilah jadi penggugur dosa, Pak. Eta mah jadi wasilah penambah dosa. Lah da cenah pan ieu mah ngaranna ge nyareat cenah. Keun bae ka dukun gede nyareat. Dan nyagerkeun mah anging Allah. Siga bener eta teh ucapan tapi salah eta. Jadi kita diperintahkan nyariat, Pak, nyareat gitu, ikhtiar, tapi dengan ikhtiar yang benar, Pak. Dengan ikhtiar yang benar. Jadi kata Rasulullah itu kepada Ummu Sa'ib pada saat itu, absir, bergembiralah. Makanya nih, Pak, kalau menjenguk orang sakit harus mengucapkan kata-kata yang menggembirakan, menghibur, memotivasi, menguatkan. Sok aya eta teh jalma teh nya teuing teu ngarti teuing ngahaja, dendam pribadi. Lamun keur ngajenguk orang sakit teh, wah cenah penyakit kieu mah hese diobatanana. Nu kitu mah atuh beuki daun wae eta. Kamari ge cenah tuh di ujung berung anu penyakit kieu teh teu lila maot dengan dua poe. Eta kan jadi membikin yang sakit itu putus harapan, Pak, takut itu. Jadi ucapkanlah kata-kata yang menghibur, menguatkan gitu, Pak. Insyaallah gitu penyakit nu kieu mah gitu. Banyak gitu yang sembuh juga gitu. Omong eta lamun diucapkeun aku jamaah muhajirin mah cabak we geuning sirahna teh doaan insyaallah besok ge sembuh gitu dengan izin Allah gitu. Ngan lamun diucapkeun eta ku kiai ku ustad sok dikultuskeun wah bener euy cenah kamari cek ustad cenah bakal cager isuk cager cenah teh. Akan jadi mengkultus kada teh, Pak. Ujung-ujungna teh. Jadi absir, berilah kabar gembira gitu, Pak. Terlebih-lebih dengan doa lah, Pak, dengan doa. Banyak doanya itu. Ada Allahumma shfi. Sebutkan namanya. Allahumma shfi, Salim gitu. Allahumma shfi Unah gitu. Tuh diulang 3 kali itu. Ya Allah sembuhkanlah si A, si B gitu. Mau 5 orang juga sebutkan aja Allahumma shfi A, B, C, D gitu.
Atau ada yang populer itu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Nah, itu pas nyebut isfi teh sebutin namanya itu Pak. Isfi, tolong sembuhkan si A, si B, si C. Angta sapila sapia illa sifauka sifaan la yugadiru saqoma. Itu diantara doa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dan diusahakan tong balang dahar gitu. Lain haram Pak. Dianjurkan tidak makan di orang yang sedang sakit. Bisi pahala teh beak kudahareun eta gitu. Sok aya jelema teh geuning anu jenguk orang sakit mumpang bengkung jeruk dipesakan gitu nya. Balik kana teh. Naon deui dipesakan gitu. Tapi itu bukan larangan yang jatuh kepada haram. Itu sebagai ini saja, makruh lah mungkin Pak, makruh. Harusnya kan lamun ngajenguk teh babawaan gitu Pak. Nah babawaan ngirim lah. Bagusnya kan begitu. Jadi di samping ngirim doa, ngirim doa ogen. Ai doa teh dorongan amplop atuh. Doa ongko, amplop ongko. Lamun bisa mah bubuahan ongko, dahareun ongko gitu. Lamun aya, lamun teu mah nya kudu doa we unggul. Ya, alhamdulillah kan di kita tuh di masjid kita Muhajirin kan suka ada lah. Dari peduli umat itu kan ada, atau dari DKM ada itu. Jadi di samping itu diusahakan kalau ada gitu. Namun saya lihat di masyarakat suka ada udunan kan gitu. Udunan untuk meringankan, membantu meringankan orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Minimal kenungguan itu. Sebenarnya nu gering kan da titah murak jeruk pahit, titah murak roti pahit gitu. Ya minimal meureun kenungguan gitu. Jadi innallaha ta'ala atau innallaha azza wa jalla yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini apa? Hikmah Pak nih? Hikmah dibalik sabarnya orang ketika sakit. Nari. Nah, jadi di sini ada kalimat yang diijaz, Pak. Al-wa'ak atau al-huma, demam itu adalah nari gitu. Lain nari itu lain joget lain. Demam itu adalah nari, apiku gitu. Jadi kata Allah itu api milikku. Usallituha yang aku kuasakan, yang aku timpakan. Allah terhadap abdil mukmin, seorang hamba yang mukmin. Jadi kalau yang ditimpa demamnya itu adalah seorang mukmin, kata Allah bahwa demam itu atau terlebih-lebih penyakit lain yang lebih berat Pak. Kalau mau disebut penyakit ya demam itu, walaupun tadi bukan penyakit. Kalau gitu ya. Jadi kata Allah itu demam itu atau penyakit itu adalah apiku yang aku timpakan kepada seorang hamba yang mukmin, litakuna agar supaya haddahu menjadi bagian minan nari dari api neraka fil akhirah, di akhirat. Maksudnya begini. Kan tadi penyakit manakala disikapi dengan sabar itu kan bisa menjadi penggugur dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini, ada 3 sungai penggugur dosa. Sungai yang terakhir, yang ketiga,
adalah api neraka. Jadi api neraka itu adalah sungai untuk mencuci dosa-dosa. Kan kalau baca dalam hadis dulu, dalam hadis arba'in dikatakan begini, seorang muslim yang berdosa itu kan akan dicuci dulu di sungai neraka. Setelah bersih dosanya baru dilemparkan ke Nahrul Hayat itu Pak. Nahrul Hayat itu kan sungai kehidupan, dalam rangka dimodifikasi. Kan lamun tas dibakar di neraka teh geheng berbanyak tutung. Pan moal aya jelema anu asup surga tutung moal aya. Seperti moal ayana jelema anu asup surga aki-aki jeung nini-nini. Da teu pantes di surga ya aki-aki jeung nini-nini gitu. Maka dimodifikasi dulu di Nahrul Hayat itu Pak, dimodifikasi dulu. Jadi nu geus aki-aki jadi kararasep deui, nu geus nini jadi gareulis deui, eta dimodifikasi di Nahrul Hayat. Lain hartina nu geus karolot mah asup surga lain. Dimodifikasi heula gitu Pak, sampai asup surga teh dimodifikasi heula. Nu geus arompong, nu geus kareot jadi calangker deui, haruntuan deui gitu Pak. Modifikasi itu. Nah, jadi yang namanya neraka itu adalah sungai pencuci dosa. Nah, ketika nih penyakit termasuk demam atau penyakit lain yang terutama yang lebih berat lagi menimpa seorang mukmin di dunia, kemudian dia bersabar, maka disebut penggugur dosa itu karena sebagian dosanya sudah dibakar Pak, sudah dibakar ya dibakar. Sebagian dosanya itu sudah dibakar di dunia gitu Pak. Lagi sebagian dosanya itu sudah dibakar di dunia. Syukur-syukur itu kalau memang habis dibakar di dunia karena sabarnya menahan penyakit. Makanya Allah kan mengatakan dalam hadis qudsi begini, tidaklah seorang muslim itu sakit karena aku tahu dengan sakit keimanannya akan menjadi bagus, menjadi baik. Loba geuning pak jelema teh anu keur ngorana borohol, borogeh gitu, pelontong gitu. Terus ku Allah teh diuji dengan penyakit, jadi balager ya Pak, jadi balager, jadi areling, jadi tarobat gitu Pak. Berarti si penyakit itu nikmat Pak. Nah itu yang disebut dengan sengsara membawa nikmat kayak begitu Pak. Jelema nu tadina baong kerjagjag gitu, kergagah, terus gering. Setelah dia gering, setelah dia sakit, keislamannya, keimanannya menjadi baik. Itu yang disebut dengan sakit membawa nikmat gitu teh. Fisiknya sakit tapi keislamannya menjadi bagus. Rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin sodako, kajama jadi bager gitu. Makanya ketika ada orang itu sakit, ketika ada orang sakit, bisa jadi itu adalah kesempatan yang oleh Allah berikan untuk memperbaiki diri, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bahula merenya bahula sok pultat polotot wae ka pamajikan, ka salaki. Pan beureun keur gering mah loba mah tadi hampura gitu. Loh, mama hampuranya bapak teh sok nyarekan wae. Bener jeung pamajikan lah beda wae geus gering ayeuna. Da mun keur jagjag mah molotot wae cenah. Atau kata tetangga kan bisa minta dihampura gitu kan Pak. Atau paling tidak ketika orang itu menjalani sakit, dia banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar itu. Nah makanya tak heran atau pantaslah nih kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa penyakit khususnya demam itu merupakan bagian daripada api neraka yang tentu kalau orang itu sabar menerimanya
itu akan menjadi penggugur dosa-dosa. Tapi bukan berarti yang namanya sabar itu akhirnya demam cicing itu berobat itu, atau diuji dengan penyakit yang lain cicing itu tidak berobat, bukan begitu. Yang jelas diperintahkan untuk bersabar saja dan tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci penyakit apapun itu penyakitnya, karena ketika mencaci penyakit berarti secara tidak langsung dia sudah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita doakan barangkali ada saudara-saudara yang sedang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.